Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 pelajaran 9, materi mari melaksanakan sholat dengan submateri keutamaan sholat berjamaah. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian menyaksikan video ini, Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan keutamaan sholat berjamaah, dapat menceritakan pengalaman sholat di rumah, dapat menceritakan pengalaman sholat di masjid. Anak-anak sekalian, apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah berasal dari bahasa Arab yaitu jamaah, yang artinya berkumpul atau banyak. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang dengan tertib dan teratur sesuai dengan Al-Quran dan hadis tentunya. Yang satu bertindak sebagai imam, yang satu lagi bertindak sebagai makmum. Apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu pekerjaan yang lebih utama dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Artinya jika di masyarakat sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah, yang lain tidak terkena dosanya. Akan tetapi apabila dalam suatu masyarakat Islam itu tidak ada orang yang sholat berjamaah, maka semua masyarakat itu akan terkena dosanya. Anak sekalian, dalam sholat berjamaah terdapat berbagai keutamaan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. An Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati tafdalu sholatal fadhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat berjamaah juga dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Keutamaan sholat berjamaah daripada sholat munfarid atau sholat sendirian dapat disimak pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah seorang laki-laki lebih baik baginya daripada sholat sendirian di rumahnya, dan keutamaannya sebanyak 20 derajat lebih. Sesungguhnya seorang yang berwudu dengan bagus selalu pergi ke masjid dengan maksud hanya untuk mengerjakan sholat, Allah akan mengangkat dalam setiap kali langkahnya itu 1 derajat, dan digugurkan pula 1 kesalahannya sampai dia memasuki masjid. Setelah masuk masjid, dia tercatat dalam sholat selagi dia tetap menunggunya, dan semua malaikat mendoakannya selama dia tetap di tempat sholatnya. Malaikat itu berdoa, wahai Allah, sayangilah dia, ampunilah dia, terimalah tobatnya selagi dia tidak mengganggu dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi luar biasa, orang yang sholat berjamaah di masjid memiliki keutamaan dibandingkan orang yang sholat sendirian di rumahnya. Sholat berjamaah tidak hanya berlaku pada sholat fardu saja, tapi ada juga beberapa sholat sunnah seperti sholat hari raya ya. Sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan dengan cara berjamaah. Sholat tarawih juga dilaksanakan berjamaah ya. Nah, gitu ya. Jadi sholat itu dilaksanakan berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Anak-anak sekalian, hikmah yang dapat diperoleh dari sholat berjamaah ini diantaranya adalah mendidik, selain dari yang tadi bahwasanya sholat berjamaah itu dengan 27 derajat. Nah, kemudian hikmah yang dapat diperoleh dari sholat berjamaah ini antara lain, pertama, mendidik umat Islam untuk berdisiplin, sebagaimana pada pertemuan lalu kita jelaskan bahwa sholat berjamaah ya harus disiplin ya. Nggak bisa harus ikut imam dia.
Ya, gitu ya, berdisiplin. Kalau dia misalnya imam ruku ya ruku, kalau imam sujud ya sujud. Berdisiplin ya sholat berjamaah. Jadi sholat mendidik umat Islam untuk berdisiplin. Yang kedua, mendidik umat Islam untuk kompak, searah, sejalan dan setujuan. Di mana sholat berjamaah itu nggak bisa saling dahulu mendahului ya. Jadi dia kompak. Jadi sekali lagi, mendidik umat Islam untuk kompak, searah, sejalan dan setujuan. Yang ketiga, mendidik umat Islam untuk taat kepada pemimpinnya. Pada saat imam sujud, dia ikut sujud. Pada saat dia ruku, imam ruku ya, kemudian makmumnya juga ruku. Taat kepada pemimpin. Memupuk tanggung jawab terhadap umat Islam secara keseluruhan. Kemudian mendidik umat Islam untuk saling memaafkan dan saling mendoakan. Kita tahu bahwa dalam sholat kan ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan salam dan juga mendoakan. Jadi saling mendoakan dan saling memaafkan. Jadi pada saat akhir sholat kita juga selalu ada kegiatan untuk saling bersalaman dan saling memaafkan. Nah, anak-anak sekalian, adapun simpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Kemudian sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Kemudian sholat berjamaah lebih utama dilaksanakan di masjid. Kemudian diantara hikmah dari sholat berjamaah adalah mendidik umat Islam untuk berdisiplin, kompak, searah, sejalan dan setujuan, taat kepada pemimpin, bertanggung jawab terhadap umat Islam secara keseluruhan, mendidik umat Islam untuk saling memaafkan dan saling mendoakan. Adapun tugas pada pembelajaran kali ini adalah apakah kamu sudah rajin melaksanakan sholat? Yang kedua, sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di rumah? Apakah kamu sholat sendirian atau berjamaah? Nah, dengan siapa saja? Kejadian apa yang membuat kamu senang sholat di masjid? Yang terakhir, ceritakan dan tuliskan pengalamanmu saat kamu sholat di masjid. Ya, silakan kalian tuliskan jawabannya pada buku catatan kalian. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.